Ada sepasang suami istri yang bernama Izumi dan dia menikah dengan seorang penulis terkenal di Jepang yang bernama Yukio Kikuchi. Namun selama mereka menikah, mereka belum mendapatkan seonggok anak. Bahkan kehidupannya lebih banyak dihabiskan di rumah untuk menyiapkan keperluan suaminya, yaitu mulai dari menyiapkan alat-alat pekerjaan Yukio hingga sampai menunggunya pulang. Dan ya, keseharian Izumi terlihat sama dan berulang setiap harinya, seperti menyuguhkan teh dan merapikan sandal suaminya untuk dipakai. Namun sebenarnya, Izumi mempunyai hasrat yang sudah lama dia pendam, namun semuanya cuma bisa dia tulis dalam buku harian miliknya. Tentu saja sebagai seorang istri yang baik di mata suaminya, ternyata mimpinya tertutup oleh kewajibannya. Namun bukanlah menjadi istri dan suami yang sukses dan terkenal, itu impian banyak wanita. Mungkin itu yang berlaku bagi sebagian orang, termasuk teman-teman Izumi yang begitu iri dengan kehidupannya yang mereka anggap sempurna. Namun enggak bagi Izumi, karena Izumi menginginkan kegiatan yang dapat mengisi waktu luangnya. Dan setidaknya dia ingin bekerja menghilangkan rasa jenuh dengan kesehariannya yang membosankan. Di samping suaminya yang sudah lama tak lagi menyentuhnya, jangankan Izumi kadang berpikir bahwa dirinya cuma dianggap sebagai pembantu rumah tangga bagi suaminya. Namun kebetulan keinginan Izumi tersebut ternyata disambut baik oleh Yukio. Yukio merasa jika istrinya membutuhkan aktivitas di luar rumah untuk menyegarkan kembali pikirannya, yang dimana Izumi merasa jenuh. Yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizura Hots yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Keesokan harinya, Izumi mendapatkan pekerjaan walaupun sebagai penjual sosis di sebuah minimarket. Izumi terlihat canggung karena sebelumnya dia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Sampai seorang pelanggan yang datang ke minimarket tersebut tertarik dan menghampiri Izumi, yaitu untuk mencoba sosisnya. Pelanggan itu bernama Eri Susia. Namun bukannya untuk membeli sosis yang Izumi tawarkan, di sini Eri Susia tertarik dengan Izumi yang cantik dan mempesona. Eri, dia menawarkan pekerjaan sebagai model kepada Izumi dan menganggap Izumi memiliki sesuatu yang bisa menjadi model terkenal. Suatu saat Izumi tak mengira jika ini memang pekerjaan yang diimpikannya dulu, karena hasrat Izumi menjadi seorang model bisa jadi kenyataan. Namun Izumi bimbang karena Eri, yaitu manajer salah satu model agensi di Jepang ini, dia menawarkan untuk menjadi model majalah. Izumi yang sebenarnya merasa tertarik kemudian ingin mendiskusikan ini kepada Yukio. Waktu Yukio sedang fokus membaca novel, Izumi pun mengurungkan niatnya sambil berpikir, apakah mungkin suamiku yang begitu terhormat mau menyetujui diriku tampil lalu dipublikasikan. Izumi berpikiran mungkin bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal itu ke suaminya. Namun Izumi tak mau jika kesempatan untuk menggapai mimpinya ini lepas begitu saja. Dan keesokan harinya, Izumi datang ke tempat yang dibicarakan Eri kemarin. Karena Izumi berpikiran mungkin saja tampil tak seburuk yang diperkirakan suaminya. Dan seandainya Izumi bisa sesukses suaminya, siapa tahu Izumi bisa lebih dihargai dan dicintai oleh Yukio. Singkatnya, Eri dan para kru yang sudah menunggu kedatangan Izumi ke studio, mereka langsung menyambut kedatangan Izumi. Lalu Izumi diperkenalkan dan disambut baik di agensi tersebut, karena para kru mengharapkan sesuatu dari Izumi, yaitu seperti yang Eri pernah bilang di pertemuan mereka kemarin, jika Izumi suatu saat bisa menjadi model terkenal di Jepang. Tak lama kemudian Izumi langsung didandani untuk mengambil foto pertamanya dan terlihat cantik dengan gaun berwarna merah. Waktu pertama kali berfoto, Izumi tampak kaku dan canggung, namun terlihat poyo seperti ini, seolah jadi nilai plus di mata para kru. Dan sesi demi sesi foto, Izumi peragakan dengan gaun yang berbeda dan semakin ketat. Izumi yang menyadari hal tersebut, Izumi sempat khawatir dan malu. Namun melihat para kru yang terus memuji dan menyemangatinya, membuat Izumi mau mengikuti instruksi dari Eri.
Eri. Dan tiba-tiba Eri duduk di sampingnya seolah meyakinkan padanya jika sesi terakhir ini mungkin bakal jadi yang terhebat untuk karir Izumi ke depannya, yaitu sesi bermesraan dengan model pria di agensi tersebut. Tentu saja Izumi terkejut dan protes kepada Eri. Iya, tamu jika harus melakukan adegan walaupun cuma sebatas acting. Namun pria itu mencoba menggoda Izumi yang pada akhirnya Izumi yang dijebak. Dia terpaksa melakukan pembuatan video. Setelah semua kejadian tersebut, kini kepercayaan diri Izumi semakin naik. Lah kok aneh ya. Dan tak seperti biasanya yang kaku dan canggung, Izumi seolah menjadi sosok yang berbeda setelah adegan kemarin. Kini Izumi menjadi lebih pede dan ceria dan itu pun disadari oleh suaminya. Yukio ingin menyanjung istrinya tersebut yang menjadi lebih cantik dengan ekspresinya sekarang yang tentunya sejak ia mengizinkan Izumi bekerja. Istrinya nampak lebih rileks dan tidak tegang lagi. Walau kenyataannya, Yukio tak mengetahui jika Izumi sekarang menjadi model begituan lah. Karena Izumi bisa mendapatkan honor besar, dia juga mendapatkan apa yang tak ia dapatkan dari Yukio. Izumi kini bisa tidur lebih cepat dari biasanya dan bangun pagi dengan wajah yang sangat bersemangat. Waktu sesi pemotretan pun Izumi kini tampak lebih pede dan lunglai. Bahkan tak hanya di studio, saat acting, Izumi kini bisa melampiaskan hasrat terpendamnya dengan pelanggan yang membeli sosis darinya. Izumi seketika telah berubah menjadi sosok perempuan yang bebas berekspresi. Penampilannya kini mulai berani terbuka ketika sedang di kerumunan yang ramai hingga datang sosok pria misterius yang bernama Akio menghampirinya dan merasa tertarik dengannya. Akio mencoba merayu Izumi namun ia acuhkan. Izumi tak sadar jika Akio yang akan mengubah jalan hidupnya. Di suatu tempat Akio kembali menghampiri Izumi setelah memainkan aksinya agar Izumi tertarik dan percaya padanya. Lalu Akio mengajak Izumi ke suatu tempat yang bisa membuatnya melepaskan semua hasrat mereka. Dan di sana Izumi pun mendapatkan kepuasan batin dari pria yang baru dikenalnya. Namun setelah akan bersiap untuk pulang, tiba-tiba Akio mengikat tangannya yang membuat Izumi syok, yaitu ketika Akio mengancam akan melaporkannya pada suaminya jika Izumi tak mau menginap bersamanya malam ini. Dan tak sampai di situ, Akio juga menyuruh Izumi segera menelpon suaminya, yaitu untuk memberitahukan jika ia tidak bisa pulang malam ini. Dan dengan ketakutan plus setengah menangis, Izumi pun menurutinya. Izumi yang merasa jika dirinya sudah kotor dan tak sanggup jika pulang menghadap suaminya yang dianggap pria yang suci. Waktu sedang kebingungan, muncul seorang ST yang bernama Mitsuko Uzawa. Dialah yang akan membimbing Izumi ke dalam dunia gelap. Karena Mitsuko ini merupakan seorang wanita dengan dua kepribadian. Yaitu di satu sisi dia merupakan seorang dosen di salah satu universitas terkemuka di Jepang karena dirinya telah memiliki gelar profesor. Dan tak ada yang menyangka jika pada malam harinya Mitsuko berubah menjadi seorang yang saking gilanya dengan dunia. Mitsuko bahkan memiliki pelanggan mahasiswanya sendiri. Izumi yang kini tak punya arah tujuan hidup lagi, terpaksa Izumi mengikuti Mitsuko. Izumi belajar dari Mitsuko bagaimana cara mendapatkan uang, yaitu dari bisnis. Kini, Mitsuko mengajarkan kepada Izumi jika tak ada hubungan esek yang gratis jika bukan atas dasar cinta. Walaupun mereka PL, setidaknya mereka mempunyai tarif dan setiap kenikmatan yang mereka beri ada harganya. Lalu Izumi yang mulai terbiasa dengan prinsip barunya ini, dia kembali mengambil job beradegan ciur yang ditawarkan Eri. Lalu Izumi pun kembali syuting video kembali dan kali ini seluruh staf terpesona dengan aktingnya. Lalu Akira, yaitu lawan jenis di syuting tadi, Akira mencoba untuk mengajak kencan di luar syuting, namun Izumi menolak jika pelayanannya gratis. Di sini Akira cuma bisa menahan kekecewaannya sambil pergi dengan kesal. Dan kemudian Mitsuko ingin memperkenalkan seorang yang nantinya bakal jadi bos dari Izumi. Karena Germo ini pula yang menjadi atasannya Mitsuko di kerja paruh waktunya, yang ternyata yang Mitsuko maksud adalah Akio, pria yang pertama kali menyesatkannya beberapa waktu lalu. Lalu Mitsuki mengajak Izumi menemui ibunya yang ternyata juga terlibat dalam dunia tersebut. Di sini menceritakan perbincangan mereka ketika minum teh bersama di meja makan. Ibu Mitsuko memberitahukan kepada Izumi jika anaknya tersebut sudah seperti iblis dan hal itu sama seperti ayahnya. Lalu ibu Mitsuko memperingatkan kepada Izumi harus lebih waspada kepada anaknya itu dan jangan sampai jatuh ke lubang hitam yang sama seperti anaknya tersebut. Uchi no ryoshin wa hantai shimashita no. O ki o tsuke asobase.
Kemudian Izumi diajak masuk ke sebuah klub. Di sini Mitsuko bekerja dengan Akio, dan di klub ini Izumi mendapatkan nama baru atau nama samaran dengan nama Yuko. Dan tak lama, klub tersebut menerima permintaan seorang wanita untuk menemani seorang pelanggan baru. Lalu Mitsuko lah yang ditugaskan pertama. Mereka menganggap jika Mitsuko hanyalah umpan untuk bisa memeras lebih si klien. Mereka pikir ketika Mitsuko tiba, si klien akan meminta untuk upgrade pesanannya. Walaupun bakal dikenakan biaya tambahan dan benar saja, setelah tak lama Mitsuko meninggalkan tempat tersebut. Lalu ada telepon masuk untuk meminta pergantian wanita dari pesanan tadi. Dan kali ini, Izumi lah yang dikirim ke sana dan betapa terkejutnya Izumi ketika klien yang hendak menyewa jasanya, ternyata yang tak lain adalah suaminya sendiri, yaitu Yukio Kikuchi. Wow, definisi istriku adalah PL ku. Namun sebelum Izumi bersama Akio tiba, Mitsuko sudah lebih dulu memaksa si klien tersebut untuk gituan dengannya. Namun untuk meminta maaf karena si klien tersebut merasa tak nyaman dengan ulah Mitsuko, Akio pun menawarkan Yuko kepada Yukio tanpa tambahan biaya. Dan disinilah Yukio yang tak mengenali Izumi karena memakai wig dan kacamata tersebut, dia menerima tawaran dari Akio. Sedangkan Izumi yang terlihat masih syok dan tak percaya jika suaminya ternyata lelaki yang sering jajan di luar. Izumi seolah terpaksa melayani Yukio yang pada akhirnya Izumi membongkar identitas kepada suaminya tersebut, yang membuat kini Yukio lah yang bergantian syok dan tak percaya bahwa wanita yang disebutnya PL adalah istrinya sendiri. Pada momen ini, Mitsuki yang sambil tertawa menyuruh Izumi untuk meminta bayaran kepada suaminya sendiri karena Izumi yang sekarang sudah merasa kecewa dan tak mencintai Yukio. Dan Izumi pun menurutinya sambil menangis. Ia menagih bayaran kepada suaminya tersebut. Lalu Yukio yang masih terlihat syok pun memberikan uang atas bayaran dari layanan Izumi, yaitu dengan melemparkan ke wajahnya sambil mengusir mereka keluar. Dan di luar ketika mereka hendak pergi meninggalkan tempat tersebut, Izumi dengan emosi menanyakan kepada Mitsuki, "Berapa kali dia pernah berkencan denganmu?" Dan Mitsuki pun dengan santuinya menjawab, jika mereka berdua sudah sering melakukan hubungan begituan tanpa sepengetahuan dirinya, bahkan sebelum Yukio menikahi Izumi. Mitsuki mengatakan jika suaminya adalah pria the best dan dia melakukan hubungan dengan Yukio hanyalah karena uang semata. Lalu Mitsuki pun akan menunjukkannya kepada Izumi bagaimana dia memuaskan suaminya tersebut. Di sini Izumi dipaksa melihat adegan mereka berdua tepat di depan matanya. Merasa frustasi dan marah, akhirnya Izumi pun membinasakan Mitsuki dengan kicknya. Dan tak lama, ibu dari Mitsuki yang muncul setelah mengikuti mereka. Dia memberikan pisau kepada Izumi untuk dipakai mencabik-cabik jasad Mitsuki. Dan potongan dari tubuh Mitsuki akan disatukan dengan boneka manekin guna menghilangkan jejak. Sedangkan Akio ditusuk oleh ibu Mitsuki dan jasadnya digantung di rumahnya. Setelah kejadian tersebut, detektif yang menyelidiki kasus ini dia menemukan tubuh Mitsuki yang sudah disatukan dengan boneka manekin, sedangkan bagian lain yang tak dibutuhkan disimpan di dalam tas ibu Mitsuki sendiri. Namun sebelum para polisi selesai menginterogasinya, ibu Mitsuki membinasakan dirinya sendiri. Dan semua ini demi melindungi Izumi. Lalu bagaimana dengan nasib Izumi sendiri setelah kejadian itu? Tentu saja Izumi menikmati kehidupan barunya yang sekarang dengan menjadi ABL, yaitu seperti Mitsuki dulu lalu tamat. Kukira kita akan bersama. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Dan yang ingin nonton full movie-nya, link aku kasih di komentar yang aku pin. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ada yang pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.